Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Maulana Said Ahmad Khan untuk Bayi Abdul Wahab. Usaha yang sangat besar ini, dakwah dan tabligh, memiliki tertib yang sangat halus. Nafsu hanya dapat diperbaiki apabila tertib ini dipegang dengan sungguh-sungguh. 6 prinsip akan segera tertanam apabila tertib diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 6 sifat akan segera tertanam apabila tertib diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, apabila tertib tidak diterapkan, bahkan penjelasan tentang 6 sifat pun tidak akan ada gunanya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap tawadu ketika berbicara, berjalan, makan, bermuamalah dan bermuasyarah. Pendek kata, tawadu hendaknya benar-benar diterapkan dalam setiap perbuatan. Bersikap tawadu sangat penting, terutama ketika menyampaikan bayan. Kita jangan sampai menganggap diri kita besar dan meremehkan orang lain. Tetapi hendaknya kita menganggap kecil diri kita ketika menyampaikan bayan. Namun demikian, karena pembicaraan yang disampaikan dalam bayan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang menyampaikan bayan hendaknya berbicara dengan semangat dan keagungan. Jangan menyampaikan bayan dengan lemah. Ucapan yang bernilai tinggi harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Melakukan yang demikian ini nampaknya problematis, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Hindarilah menggunakan kata-kata yang menghakimi ketika berbicara. Jauhilah mengecam dan mengkritik seseorang. Salah satu tanda-tanda tawadu adalah apabila seseorang mencela kita atau mengecam kita, maka kita menerimanya dengan sabar dan tahan uji. Jangan marah kepadanya. Inilah sunnah dari penghulu para nabi, penguasa 2 dunia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sumber kemajuan bagi orang yang terjun dalam dakwah. Apabila dikatakan kepada kita bahwa kita kurang memiliki sifat dari 6 sifat seperti ilmu, zikir, ibadah, akhlak atau keikhlasan misalnya, atau kita kurang memiliki semangat pengorbanan, kita harus mengakui kekurangan kita, dan sifat-sifat tersebut memang tidak kita miliki. Dalam pada itu, berterima kasihlah kepada orang yang telah berbaik hati menunjukkan kekurangan kita. Juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat-sifat tersebut kepada kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, temanku adalah orang yang menegurku ketika aku bersalah. Dengan cara ini, kita akan dapat memperbaiki hati kita dan nafsu kita, dan kita akan memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuju kebenaran. Hakikat ilmu terletak pada hadirnya hati dan pikiran, juga terletak pada tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat akhlak terletak pada berbuat baik kepada musuh dan memaafkan orang lain. Hakikat ikhlas adalah selalu terjaga dari kejahatan hawa nafsu dan mengkhawatirkan apakah amal baiknya diterima atau tidak.
Hakikat pengorbanan terletak dalam memegang perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, dengan cara mengorbankan dirinya dalam rangka memegang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang menunjukkan kesalahan Anda, akuilah kesalahan tersebut. Dalam pada itu syaitan akan menghalangi Anda agar tidak mengakui kesalahan Anda, sehingga timbul perasaan dendam dalam hati Anda. Bahkan apabila kita tidak mampu melihat kesalahan kita, hendaknya kita tetap mengakui bahwa diri kita memiliki kesalahan dan kekurangan. Inilah jalan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, asas kedua adalah kita hendaknya menghormati dan memuliakan orang lain. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan menyuburkan kalimah dalam diri kita, sehingga kebesaran kalimah selalu meningkat dalam hati kita, agar iman kita selalu bertambah sehingga ajaran Islam mudah kita amalkan. Apabila kita membenci sesama muslim dalam hati kita, kebesaran tauhid akan hilang dari dalam hati. Namun demikian, kita harus membenci dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, bukan membenci orangnya. Inilah kepandaian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang dai. Hal seperti ini perlu untuk dipelajari. Hendaknya teman-teman lebih dihormati daripada orang-orang lain. Sikap seperti ini akan menuju kepada tingkatan akhlak dalam arti kata yang sebenarnya. Ini merupakan masalah yang sulit karena diperlukan kebijaksanaan, terutama ketika menasihati teman yang melakukan kesalahan. Apabila kita belum memiliki cara yang bijak untuk menasihatinya, hendaknya kita jangan memberi nasihat kepadanya, tetapi berdoalah untuknya dan sebutkanlah secara halus dalam majelis. Banyak kejahatan yang timbul dalam masyarakat karena kurangnya rasa hormat kepada teman. Seorang dai selalu menghadapi ujian, kesulitan dan sebagainya. Kadang-kadang ia diganggu oleh sanak keluarga dekatnya atau oleh orang lain. Di dalam ujian dan kesulitan itu terletak manfaat untuk memperbaiki dan memperkuat kerohaniannya. Sebuah hadis menyatakan semua keadaan bermanfaat bagi seorang mukmin. Apabila ia mendapat kenikmatan, ia akan bersyukur, dan apabila ia ditimpa musibah, ia akan bersabar. Dengan demikian kita tidak perlu gelisah, tetapi hendaknya tetap sibuk dalam dakwah. Akan tetapi kita harus berhati-hati terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meminta ampunan atas kesalahan kita dan merasa takut kalau kita terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan berhasil. Sesuatu yang juga sangat penting, hendaknya kita pandai-pandai melihat keadaan. Dengan kata lain, bagaimanakah kita harus berbuat ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, beliau melaksanakan kewajiban berdakwah selama 3 tahun pertama dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah wahyu yang memerintahkan agar beliau menyampaikan dakwahnya dengan terang-terangan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy Makkah di Bukit Sofa. Beliau mengajak mereka kepada Islam. Pada saat itu juga beliau memerintahkan orang-orang yang hendak memeluk Islam untuk berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan mengajak teman-teman dekatnya. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu menjalankan dakwah seorang diri ketika ia mengajak teman-teman dekatnya untuk memeluk Islam. Inilah dakwah perseorangan atau dakwah dalam kalangan terbatas. Orang-orang yang memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi mengadakan taklim dan musyawarah di rumah Arqam. Taklim mereka meliputi akhlak dan tauhid.
Rasulullah SAW menanamkan akhlak kepada para sahabat seperti kejujuran, amanah, ketaatan, kasih sayang, saling menolong, dan sebagainya. Hal ini terbukti dari pidato yang disampaikan oleh Ja'far radhiyallahu anhu di hadapan Raja Negus ketika ia bertanya tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah bentuk dakwah perseorangan dalam kalangan terbatas dan taklim dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang keduanya dilakukan di rumah Arqam. Dakwah perseorangan yang dilakukan dengan musyawarah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Mekah Mukarramah. Setelah berhijrah ke Madinah Munawwarah, dakwah dilakukan secara terbuka dan merupakan asbab untuk mencapai tujuan. Akan tetapi sebelum berhijrah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ditugaskan ke Madinah untuk berdakwah di balik pintu tertutup. Di sana ia mengajarkan ilmu dan mengajar Al-Quran dan Sunnah kepada penduduk Madinah. Peristiwa ini mengajarkan tentang asas dakwah, yaitu bagaimanakah dakwah harus dijalankan, terutama bagaimanakah seseorang harus bersikap menurut tuntutan keadaan. Di samping itu, Nabi SAW tidak mengizinkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk tinggal di Mekah Mukarramah, tetapi mengutusnya agar berdakwah kepada kaumnya. Demikian pula Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah 6 tahun kemudian sejak kunjungannya yang pertama, dan kembali ke Madinah lagi 7 tahun kemudian sejak kunjungannya yang kedua. Selama masa yang panjang tersebut, ia hanya berdakwah di kalangan kaumnya dan hanya mendakwahkan tauhid. Dari peristiwa ini kita juga dapat menyimpulkan tentang beberapa asas yang penting. Pendek kata, diperlukan kepandaian menyesuaikan kerja dakwah dengan situasi dan kondisi. Demikian pula dalam berdakwah juga diperlukan kepandaian untuk memahami berbagai karakter manusia. Ketika diseru kepada Islam oleh Rasulullah SAW, Ali radhiyallahu anhu yang pada waktu itu baru berumur 9 atau 10 tahun, ia menjawab bahwa ia akan bermusyawarah dengan orang tuanya. Rasulullah SAW memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk merahasiakannya, jangan memberitahu hal itu kepada ayahnya. Demikian pula Ali radhiyallahu anhu supaya menyatakan ia mau menerima Islam atau tidak. Dari sini kita juga dapat menyimpulkan tentang asas penting dalam dakwah, dan kita juga dapat belajar untuk memahami perasaan orang lain. Sejak permulaan, orang pertama yang menerima Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat dekat Rasulullah SAW. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, anak angkat beliau SAW. Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, dan kemudian Ali radhiyallahu anhu yang pada saat itu berada dalam penjagaan beliau. Dari sini kita dapat mempelajari tentang bagaimanakah kerja dakwah harus ditujukan pada masa-masa awal. Mula-mula ditujukan kepada teman-teman dekat dan orang-orang yang mau menerima Islam. Pendek kata, seluruh cara hidup Nabi SAW dan para sahabat harus kita jadikan pedoman. Apabila kita tidak menjadikan cara hidup mereka sebagai pedoman, maka akan terjadi kesalahan yang sulit diatasi, dan persoalan yang sulit diatasi juga akan muncul. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, beliau merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah kata-kata yang menghibur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan untuk menghilangkan rasa takut Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di Gua Tsur. Jangan berkecil hati, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kenapa beliau tidak mengucapkan kata-kata yang sama kepada Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu?
Banyak asas-asas dakwah yang dapat diambil sebagai pelajaran dari peristiwa semacam itu. Dengan demikian, kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan juga merupakan hal yang sangat penting. Demikian pula tahap pertama dalam dakwah terletak pada kebersihan hati seseorang. Dengan kata lain, mula-mula orang yang berdakwah supaya memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Kemudian barulah pintu nusrah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan dibuka baginya, yang diikuti dengan dinampakkannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masa memperbaiki diri adalah masa-masa menanggung kesulitan dan kesusahan. Dan hal ini merupakan suatu yang penting dalam periode dakwah. Pelajaran dakwah baik secara akidah, amaliyah maupun ilmiah dijalani pada periode ini. Adapun tujuannya adalah untuk memasukkan yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pelajaran di balik peristiwa yang dialami oleh Ali radhiyallahu anhu ketika ia menuntun Abu Dzar Al-Ghifari ke rumah Arqam? Ali radhiyallahu anhu memberitahu kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa apabila ia bertemu dengan orang yang mengenalnya di jalan, ia akan menepi pura-pura sedang buang air kecil, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu supaya di depan. Apakah pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bersama mereka pada waktu itu? Dengan demikian, kita jangan sampai larut dalam semangat yang menggebu-gebu dan berpikiran bahwa karena kita berada di jalan yang benar, maka nusrah Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita. Kita jangan sampai kehilangan wawasan mengenai hikmah ilahi yang diterapkan dalam keadaan tertentu dan larut dalam perasaan sehingga bertindak membabi buta. Khosh, bijaksana sangat diperlukan bersama-sama dengan josh, semangat. Josh tanpa khosh merupakan hal yang berbahaya. Dewasa ini karena tidak memahami tertib Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dengan penuh semangat atau berbuat tanpa kebijaksanaan hanya karena menganggap diri kita berada dalam kebenaran. Hal seperti ini bertentangan dengan tertib Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kita menghadapi berbagai masalah yang sulit diatasi. Hari ini banyak orang yang melakukan kesalahan semacam itu, tetapi kemudian ia berkata, "Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita?" Padahal kita berada dalam kebenaran. Agar dapat berbicara tentang kebenaran dan beramal di atas kebenaran, cara yang digunakan juga harus benar sesuai dengan keadaannya pada waktu itu. Untuk dapat memahami hal ini, diperlukan kepandaian dan kebijaksanaan. Sekarang ini banyak orang yang melakukan kesalahan dalam menerapkan cara yang benar sesuai dengan keadaan. Pendekatan yang benar untuk mencapai tujuan ini sangat penting dalam medan dakwah. Tanpa menggunakan pendekatan yang benar dan latihan, maka kita harus menganggap bahwa diri kita jahil dalam ilmu dakwah. Kita harus mempelajari sejarah dakwah para nabi alaihimussalatu wassalam sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, kemudian memikirkan dan merenungkannya. Setelah itu kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh kandungan hadis yang pada hakikatnya merupakan penjelasan dari Al-Quran. Tanpa mempelajari hadis mustahil dapat memahami Al-Quran. Demikian pula cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum juga harus kita kaji, karena cara hidup mereka juga merupakan penjelasan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Setelah itu kita harus menenangkan hati dan menjernihkan pikiran kita. Tanpa pikiran yang jernih, kita dapat tersesat dalam memahami 3 hal yang disebutkan di atas. Adapun akal yang sehat hanya dapat dimiliki apabila kita memiliki sifat-sifat iman seperti mengendalikan diri, yakin kepada Allah, juhud, qanaah, sabar, syukur, jujur, amanah, adil, takwa, taubat, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sebenar-benar cinta. Hanya hati yang tenang dan pikiran yang jernih yang dapat memahami, yang dapat mencapai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, hadis, dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum.
Kalau tidak, seseorang dapat terjatuh dari jahil basit, kejahilan yang ringan, kepada jahil murakkab, kejahilan yang berat. Akibatnya ia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Sebagian dari tipuan disebabkan oleh kesalahan di dalam memahami sesuatu hal, dan sebagian lainnya disebabkan tidak diperhatikannya tuntutan keadaan. Wassalam.